Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik semuanya. Pada episode Nether kali ini, kita mau ngobrolin soal sistem pemilu di beberapa negara yang berbeda. Setiap negara tentu memiliki sistem pemilihan masing-masing yang bisa saja unik dan berbeda dengan negara lainnya. Selain itu, dalam menjalankan pemilunya, setiap negara tentu dihadapkan pada sebuah tantangan. Dalam penjelajahan kita kali ini, kita akan menyoroti perbedaan sekaligus permasalahan yang dihadapi saat suatu negara menjalankan sistem pemilunya. Baiklah, langsung saja kita mulai ya guys. Pertama, Amerika Serikat atau AS mengadopsi sistem elektoral yang unik untuk pemilihan presiden. Warga negara AS tidak memilih presidennya secara langsung, sebaliknya mereka harus memilih elektoral yang kemudian bertugas memilihkan presiden. Ketika orang Amerika pergi ke tempat pemungutan suara, mereka sebenarnya sedang memilih sekelompok pejabat yang membentuk badan pemilihan. Sekelompok orang inilah yang nantinya bertugas memilih presiden dan wakil presiden bagi rakyat Amerika. Lembaga pemilihan bertemu setiap 4 tahun, beberapa minggu setelah berlangsungnya hari pemilihan elektoral, untuk melaksanakan tugas itu. Suara elektoral sangat krusial dalam menentukan siapa yang akan menjadi presiden. Suara elektoral dalam sistem pemilu Amerika Serikat adalah jumlah suara yang dipunyai oleh setiap negara bagian Amerika Serikat. Tentunya jumlah suara ini berbeda-beda di setiap negara bagian tergantung dari jumlah penduduknya. Negara bagian California misalnya memiliki 55 suara, sementara North Dakota hanya 3 suara. Jumlah dari seluruh negara bagian adalah 538 suara. Dalam sistem pemilu di Amerika Serikat, biasanya dikuasai oleh 2 calon kandidat, yaitu calon dari Partai Republik dan Partai Demokrat. Keduanya harus meraih minimal 270 suara elektoral untuk memenangkan pemilihan umum presiden ini. Suara elektoral didapatkan dari popular vote atau suara coblosan rakyat langsung di negara-negara bagian Amerika Serikat. Untuk mendapatkan suara ini, diberlakukanlah sistem the winner take all atau pemenang meraup semuanya. Kemenangan tipis dalam popular vote di sebuah negara bagian bisa mengamankan semua suara elektoral negara bagian tersebut. Calon yang kalah tidak akan mendapatkan suara elektoral meski kekalahannya hanya 1 suara saja. Hal inilah yang menjadi penyebab Hillary Clinton akhirnya kalah dengan Donald Trump pada pemilu Amerika Serikat tahun 2016 silam. Padahal jumlah suara rakyat langsung atau popular vote untuk Hillary jauh lebih tinggi dibandingkan Trump. Lalu, kenapa Amerika menjalankan sistem pemilu seperti ini? Karena saat konstitusi pertama kali dijalankan pada tahun 1787, pemungutan suara nasional untuk memilih seorang presiden sangat sulit dilakukan karena luasnya wilayah negara dan alasan komunikasi pada waktu itu. Sehingga untuk mempermudah, perumus konstitusi di Amerika membentuk lembaga pemilihan di masing-masing negara bagian. Ribet banget ya guys pemilu di Amerika. Tapi jangan salah, justru Amerika adalah negara demokratis paling maju di dunia, di mana partai-partai ketiga hanya memiliki pengaruh politik yang kecil. Entitas federal yang diciptakan oleh konstitusi Amerika Serikat adalah fitur dominan sistem pemerintahan. Yang terpenting, para wakil rakyat di sana benar-benar bekerja untuk rakyat yang sudah mempercayakan mandatnya kepada mereka. Bedakan sama negara Konoha. Tapi, semua sistem tetap saja memiliki sebuah celah. Bagaimanapun, tidak ada negara yang sempurna. Di Amerika ada isu gerrymandering. Isu ini mencakup manipulasi batas wilayah pemilihan untuk keuntungan politik yang dapat mengurangi representasi yang adil. Isu uang, pengaruh uang dalam kampanye politik, menjadi perhatian utama, dengan kampanye yang mahal seringkali menguntungkan kandidat dengan dukungan finansial yang besar. Lalu isu pemadaman hak suara, hal ini adalah upaya untuk membatasi akses pemilih melalui peraturan dan undang-undang pemilu masih menjadi perdebatan dengan tujuan untuk memastikan pemilihan yang adil dan transparan. Kedua, di bagian ini kita membahas negara Jerman
yang memiliki sistem pemilihan proporsional untuk Bundestag yang memungkinkan banyak partai politik berpartisipasi. Pemilih memiliki 2 suara, satu untuk calon di daerah mereka masing-masing, dan satu lagi untuk partai. Isu-isu utama dalam pemilu menyangkut pendanaan kampanye, kendali dan transparansi dalam pendanaan kampanye politik adalah isu utama untuk menghindari korupsi dan pengaruh yang tidak sah. Partai ekstrim, pertumbuhan partai ekstrim dan pergerakan politik radikal adalah perhatian di Jerman yang memerlukan pengawasan ketat. Ketiga, Rusia. Sistem pemilihan di Rusia menggunakan sistem pemilihan langsung untuk memilih presiden. Namun, pemilu sering dikritik karena kurangnya persaingan yang sehat. Isu-isu utama, intimidasi politik. Tuduhan intimidasi terhadap oposisi politik dan pembatasan kebebasan berbicara. Pengendalian media oleh pemerintah telah menjadi sorotan. Hal tersebut untuk memastikan pemberitaan yang adil. Adanya campur tangan asing, tuduhan campur tangan asing dalam pemilu Rusia telah menjadi isu geopolitik yang sangat penting. Keempat, India. India memiliki pemilu terbesar di dunia dengan pemilih lebih dari 1 miliar. Sistem pemilihan langsung digunakan untuk parlemen dan pemilihan negara bagian. Pengaruh uang dalam kampanye politik dan kriminalisasi politik adalah isu yang harus diatasi di India. Selain isu ketidaksetaraan akses pemungutan suara, pemerintah India harus memastikan bahwa semua warga, terutama yang di pedesaan dan daerah terpencil, memiliki akses yang setara dalam pemungutan suara. Hal ini adalah tantangan terbesar di sana. Kelima, dan yang terakhir kita bahas adalah negara kita sendiri, Indonesia. Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung presiden dan legislatif. Pemilu diadakan setiap 5 tahun. Isu-isu utama: menjaga integritas pemilu dan mencegah kecurangan terjadi. Indonesia memiliki geografis yang luas yang membuat distribusi surat suara ke seluruh wilayah menjadi isu krusial. Mengungkap sumber pendanaan kampanye adalah isu yang berkembang untuk meningkatkan transparansi dalam politik. Selain itu, masalah hoaks dan kampanye hitam juga sering muncul dalam setiap pemilihan umum yang berlangsung. Politik uang juga masih berlangsung di beberapa daerah. Namun kita semua berharap agar pemilu tahun 2024 bisa berjalan sukses dan menghasilkan presiden terbaik pilihan rakyat. Sekian, sampai jumpa di episode berikutnya.